Kaos ini saya pakai tahun 2016. Kaos ini saya pakai tahun 2016. Pada waktu itu saya masuk di acara TAA AACI Award, dan alhamdulillah bersyukur saya mendapatkan satu kesempatan sebagai delegasi Allian menjadi salah satu leader top recruiter AACI Award. Ya, pakai kaos ini. Sekarang tahun 2020, sudah mau akhir tahun. Artinya kaos ini sudah ya sekitar 4 tahun. Lawas. Kaosnya lawas. Nah, ketika saya masuk di bisnis seperti ini, saya banyak menjumpai orang-orang lawas masuk. Yang saya maksud lawas adalah cara berpikirnya itu cara berpikir orang lawas, orang kuno. Apa maksudnya? Ketika tahu bahwa bisnis kita ini adalah berbasis paperless, berbasis teknologi, berbasis hal-hal yang berbau revolusi industri 4.0, muncullah satu kalimat bahwa saya ini gaptek, Pak. Jadi karena gaptek, ya saya nggak bisa mengoperasikan. Bikin email, lupa password, menggunakan discovery, masukkan ini nasabah pakai iPad, nggak bisa. Kemudian bagaimana saya mengikuti program CPD atau Continuous Program Development untuk mengetahui informasi lebih jauh tentang produk dan bisnis Allianz, bilangnya saya nggak ngerti bagaimana caranya install ini dan install itu. Teman-teman, alasan mengatakan bahwa saya gaptek itu adalah metode baru, cara melindungi diri dari alasan yang sesungguhnya, yaitu malas. Jadi wong lawas itu podo mbek wong malas. Karena kalau dia mengatakan saya ini malas, Pak, mau belajar teknologi, itu kesannya kayak menyalahkan diri sendiri. Kelihatannya masa saya seorang pengusaha, masa saya orang yang punya finansial bagus kok malas. Tapi dia bisa mengatakan bahwa dengan dia bilang saya ini gaptek, berarti yang salah orang lain. Yang salah adalah zamannya. Saya sudah tidak mengenal zaman itu. Anda tahu saya usia sudah 48, hampir 50, rambut sudah putih. Tapi saya harus belajar bahwa tidak ada yang tidak bisa. Kita lahir dari kandungan ibu kita itu tidak dengan megang HP, tidak dengan megang iPad. Semua ini bisa kita lalui dengan kita mau belajar. Nah, saya percaya kalau Anda mau belajar melewati 10.000 jam, maka Anda akan menguasai. Seperti yang dikatakan oleh Malcolm Gladwell, bahwa cara berpikir para masterpiece, orang-orang yang sukses, itu dia melewati 10.000 jam. Sama saja dengan kita tidak bisa presentasi sama orang karena gagap atau karena kita ini nggak lancar. Ya, masalahnya Anda sudah melewati 10.000 jam untuk presentasi belum? Jadi quantity itu print quality. Jadi tidak ada yang namanya kita tidak mengerti. Yang ada adalah kita kurang banyak berlatih. Semakin banyak kita berlatih, maka akan semakin bagus cara kita di dalam menghadirkan atau menyajikan sesuatu. Tidak ada orang lahir tiba-tiba keluar dari rahim ibunya terus tiba-tiba presentasi, selamat malam Bapak Ibu semua, ini ada satu peluang usaha. Nah, sekarang kembali lagi kepada Anda. Apakah Anda mau keluar dari zona nyaman Anda? Ataukah Anda tetap pada kondisi saat ini? Memang tidak melakukan apa-apa itu paling enak. Paling enak. Kenapa? Karena Anda tidak perlu melakukan sesuatu. Tapi Anda jangan menginginkan sesuatu. Karena freedom is not free. Kebebasan itu tidak gratis. Tidak ada makan siang gratis. Nah, masuk di bisnis ini, kita mengenal karakter market kita ini ada namanya market online dan market offline.
Jadi apa yang sekarang dipakai oleh dunia online itu ya perlu kita pahami. Apa yang dibutuhkan dalam komunikasi secara offline ya perlu kita pelajari. Intinya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, apa yang merintangi Anda untuk bisa mempunyai hasil yang besar? Kalau memang masalahnya adalah saya tidak pernah bisa mendaftarkan orang menggunakan iPad ini, ya Anda belajar. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Memang awalnya tidak lancar, tapi yang terpenting selama masih ada mentor yang mau memandu Anda, maka saya percaya jalan menuju sukses itu terbuka lebar. Ayo kita sukses bersama-sama. Dan jangan kita dijerat oleh sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu relevan terhadap sukses Anda. Kalau Anda tidak sukses karena dilarang oleh pemerintah, dilarang oleh keadaan yang betul-betul Anda tidak bisa keluar, mungkin orang masih bisa memaklumi. Tapi kalau Anda tidak sukses di bidang bisnis Anda, paling tidak Anda sukseslah di bidang yang lain. Kita lahir satu kali, mati satu kali, pasti ada pesan penting yang ditanamkan kepada diri kita. Bagaimana kita bisa memahami esensi kita menjalani hidup ini. Kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan cerita, meninggalkan kisah, dan meninggalkan warisan. Dan ternyata semua yang besar yang pernah diciptakan oleh manusia adalah terjadi ketika dia mau melawan zona nyamannya, dia mau keluar dari pakem. Jangan jadi orang lawas. Orang kuno itu layaknya jadi museum. Ayo kita terus membaharui. Itulah sebabnya saya tidak terlalu setuju dengan konsep retire. Retired atau sudah capek gitu ya, retire atau pensiun. Yang ada adalah refire. Memasuki tahun 2020 akhir ini, di etapa kuartal yang terakhir ini, bagaimana Anda menjadi orang baru. Melihat segala sesuatunya dari sudut pandang baru. Mengerjakan dengan cara-cara baru. Caranya memang tidak perlu dirubah, bahwa 7 langkah kita ini memang ya dari dulu sampai sekarang, atau dari sekarang sampai nanti ya akan tetap itu aja. Itu prinsip, tidak boleh berubah-berubah. Tetapi strategi Anda perlu terus pikirkan metode yang jauh lebih efektif, lebih komunikatif untuk bisa melakukan pendekatan kepada semua teman-teman yang Anda punya. Yang terakhir dari saya, bahwa orang yang berhenti untuk berubah, dia akan punah. Dan jangan kita jadi dinosaurus di bisnis ini. Peringkat Anda yang sudah lawas perlu untuk diperbarui kembali. Anda yang dulu BE, kapan Anda akan menerima PIN sebagai seorang BP? Anda yang sudah jadi BP, mungkin PIN-nya, mohon maaf, PIN-nya itu sudah berjamur, sudah buluan, ya, perlu diganti menjadi PIN baru, yaitu menjadi seorang Emerald, Diamond, Executive Diamond, bahkan perlu menjadi VIP. Mari kita sukses bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.